sajikan. Oh ya teman-teman, ini video pertama aku yang aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum agraria. Nah, di video ini aku akan membahas mengenai hak menguasai negara. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan hak menguasai negara sama hak memiliki negara nih teman-teman? Nah, sebenarnya hak menguasai negara sama hak memiliki negara itu sebenarnya berbeda ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu dikenalnya konsep hak menguasai negara. Jadi hak ini tuh sebagai salah satu hak kebendaan yang diberikan konstitusi kepada negara Indonesia nih teman-teman. Jadi dasar hukum dari hak kebendaan negara Indonesia ditemukan pada peraturan pada pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman. Nah, pada ayat 2 ini menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara nih teman-teman. Nah, pada pasal 3 pada ayat 3 maksudnya dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat teman-teman. Jadi kedua ayat konstitusi tersebut tuh memberikan kepada negara sebuah hak yang bernama ya hak menguasai negara gitu, bukan hak memiliki negara kayak gitu. Jadi salah satu hak kebendaan yang secara eksplisit itu diberikan oleh konstitusi kepada negara Indonesia. Jadi hak menguasai negara ini atas bumi, air, kekayaan alam serta cabang-cabang produksi vital yang harus digunakan semata-mata ya untuk kemakmuran rakyat Indonesia kayak gitu. Nah, konsep hak menguasai negara sesungguhnya itu sebenarnya hampir mirip sama konsep hukum adat teman-teman. Nah, konsep hukum adat ini tuh sebenarnya udah lama dijalankan oleh penduduk asli Indonesia. Jadi sebelum Indonesia itu sebagai sebuah negara, sebelum Indonesia itu sebagai negara yang merdeka kayak gitu. Nah, dalam konsep hukum adat ini jadi konsep ini kepentingan publik lebih didulukan daripada kepentingan pribadi teman-teman. Dengan kata lain, hukum adat itu didasarkan pada konsep perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, benda serta properti yang penting untuk kepentingan umum seperti ya air, sumber daya alam, tanah, dan lain-lainnya gitu, itu tuh harus dimiliki bersama gitu. Jadi setidaknya dikuasai bersama oleh masyarakat. Jadi walaupun hukum adat mengakui hak individu atas benda, tapi hukum adat tetap mendahulukan prinsip perlindungan kepentingan umum nih teman-teman, dan prinsip bahwa benda itu sebenarnya memiliki fungsi sosial. Nah, contohnya nih, dalam masyarakat hukum adat itu seseorang kan dapat mewarisi tanah milik orang tuanya kan ya. Nah, akan tetapi kepemilikan dia atas tanah tersebut tetap berada di bawah kontrol dari komunitas atau masyarakat di mana dia bermukim, di mana dia bertempat tinggal kayak gitu. Nah, hal ini disebabkan karena sebenarnya hukum adat itu yang hampir mirip sama hak menguasai negara. Itu tuh jadi individu beserta harta bendanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sekitarnya teman-teman, yang bisa membawa kebaikan sekaligus atau keburukan bagi lingkungannya. Jadi setelah Indonesia merdeka, setelah berdirinya negara Indonesia, pemerintah Indonesia itu memandang negara sebagai perwujudan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu kepentingan publik atau masyarakat ditransformasikan menjadi kepentingan negara. Jadi pasal 33 Undang-Undang 1945 disusun berdasarkan konsep ini teman-teman. Jadi kepentingan rakyat Indonesia atas bumi, air, kekayaan alam serta cabang-cabang produksi vital lainnya itu ditransformasikan menjadi kepentingan negara sepanjang ya tujuannya untuk memakmurkan rakyat kayak gitu. Jadi selanjutnya pada ketentuan konstitusi atas hak menguasai negara ini diterapkan dalam seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia teman-teman, seperti itu. Ini aku akan melanjutkan lagi mengenai hak menguasai dan apa bedanya sebenarnya hak sama hak memiliki. Nah, secara garis besar kan kita udah tahu kan ya, hak menguasai itu berbeda sekali dengan hak memiliki. Nah, hak menguasai itu ya negara yang memilikinya hak menguasai. Kalau hak memiliki itu rakyat yang memilikinya kayak gitu. Yang memiliki apa ya? Produksi vital gitu, yang kayak cabang-cabang produksi vital gitu, kayak ya air, tanah, kayak yang lain-lain
lain gitu rakyat yang miliki, tapi dikuasai oleh negara, seperti itu teman-teman. Nah, hak negara atas tanah itu termasuk ke dalam ruang lingkup hak menguasai negara gitu. Nah, jadi sebenarnya ini berkaitan dengan sejarah ya. Kalau misalkan hak negara atas tanah itu sebenarnya dibagi menjadi dua era nih teman-teman. Nah, era pertama itu ternyata sebelum era reformasi, sebelum Indonesia merdeka, dan setelah era reformasi. Nah, untuk pertama kita akan jelasin mengenai sebelum kemerdekaan, sebelum eranya reformasi. Nah, jadi kan dulu Indonesia itu dikenalnya dengan Hindia Belanda nih, memiliki hak milik bersifat privat atau domain atas tanah. Jadi tanah-tanah yang dimiliki secara privat oleh negara Hindia Belanda dikategorikan sebagai tanah negara gitu. Jadi di tahun 1870-an pemerintah kolonial Belanda mengundang-undangkan beberapa perundangan di bidang agraria yang mendeklarasikan kepemilikan negara atas tanah. Jadi namanya itu adalah Agraris Besluit yang berisi domain verclaring. Nah, ini diundangkan seiring meningkatnya pembukaan usaha perkebunan komersial Belanda ini, seperti perkebunan kopi, tembakau, teh, dan banyak lagi gitu. Nah, di Hindia Belanda dengan adanya domain verclaring ini, negara Hindia Belanda menjadi pemegang hak milik atas tanah-tanah yang tidak berada di bawah hak privat menurut hukum Belanda. Jadi dengan kata lain, tanah yang tidak ada alat bukti haknya menjadi tanah negara gitu teman-teman. Jadi termasuk tanah masyarakat adat kayak gitu. Nah, jadi Agraris Besluit ini yang berisi domain verclaring ini jelas melanggar prinsip hukum adat yang udah lama ada gitu ya, memang tidak memiliki konsep bukti tertulis untuk kepemilikan masyarakat atas tanah adat tersebut kayak gitu. Jadi itu di luar konsep hukum adat yang sebenarnya udah ada di Indonesia kayak gitu. Jadi sebagai akibatnya seluruh tanah adat itu jatuh menjadi hak milik negara Hindia Belanda teman-teman. Jadi sehingga pemerintah Hindia Belanda ini dapat menggunakannya untuk kepentingan ya kolonialisme mereka, untuk kepentingan pribadinya mereka tanpa menguntungkan kita sebagai pribumi kayak gitu. Nah, setelah kemerdekaan berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia itu kan di bawah Presiden Soekarno kan ya. Nah, pada saat di bawah Presiden Soekarno itu mengundang-undangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria untuk mengatur penggunaan dan kepemilikan atas seluruh jenis tanah, tidak hanya tanah agraris atau pertanian, tapi juga tanah perkebunan, tanah perkotaan, tanah perkebunan, hutan, sawah, dan pertambangan, dan juga perairan teman-teman. Nah, ini tuh pasti kalian pada tahu namanya Undang-Undang Pokok Agraria, namanya UUPA. Nah, ini adalah undang-undang yang menolak konsep stand domain atau hak milik negara atas tanah yang berlaku pada masa kolonialisme, pada masa Hindia Belanda gitu. Jadi dalam penjelasan umum bagian 2 UUPA dijelaskan bahwa pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan hak pada negara untuk memiliki tanah teman-teman. Jadi tetapi hanya memberikan hak menguasai tanah. Jadi pada penjelasan umum bagian 2 UUPK ini memperjelas lagi gitu mengenai pasal 33 ayat 3 kayak gitu. Nah, jadi menurut penjelasan umum tersebut, negara diberi wewenang atau mandat oleh bangsa Indonesia untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi menguasai ya teman-teman, bukan memiliki. Nah, pada A few moments later. Jadi nih teman-teman, pada pasal 2 ayat 2 dalam UUPA ini mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk yang pertama itu ya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan atau penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, yang kedua itu menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, yang ketiga itu
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi secara singkat nih teman-teman, sebenarnya menurut UU PA ini hak menguasai negara atas tanah, tanah kan juga dikuasai oleh negara kan ya. Berarti hak negara itu untuk mengatur dan mengelola tanah. Jadi bukan untuk hak untuk memiliki tanah gitu. Karena di dalam UU PA ini mengatur bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Nah, hal itu terdapat pada pasal 6. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memiliki fungsi sosial yang dikatakan ini adalah menunjukkan bahwa sifatnya itu sosialisme dari undang-undang ini kayak gitu. Nah, tapi pada pemerintahannya Presiden Soekarno kan digantikan oleh pemerintahan otoriter kan ya, dan militer gitu di bawah Presiden Soeharto. Nah, Presiden Soeharto ini memperluas peranan negara dari hanya sebagai pemegang kuasa menjadi pemilik tanah gitu bisa dikatakan pada masa itu. Nah, jadi kuasa-kuasanya atas tanah-tanah itu yang tidak memiliki sertifikat atau bisa dikatakan tidak memiliki alat bukti atas haknya gitu ya. Pemerintah menyebut tanah-tanah itu sebagai tanah negara bebas yang berarti dapat digunakan dengan bebas oleh negara, terutama untuk kepentingan pembangunan seperti itu. Nah, walaupun pada pemerintahannya walaupun selalu menyatakan bahwa menjunjung tinggi konstitusi dan UU PA, akan tetapi pada pemerintahannya Presiden Soeharto sering menerbitkan regulasi yang secara implisit maupun eksplisit gitu ya, memperluas kewenangan negara untuk memiliki tanah Indonesia gitu. Nah, setelah kemerdekaan gitu. Nah, jadi hukum Indonesia memang lebih didominasi oleh hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda kan ya, sebagai akibat dari pelaksanaan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi peraturan pemerintahan ini secara implisit menunjukkan bahwa pemerintahan pada saat Presiden Soeharto memiliki konsep yang hampir serupa sebenarnya sama pemerintahan kolonial Belanda tentang negara mempunyai hak milik atas tanah seperti itu. Jadi dengan demikian ya, di era pemerintahan Soeharto itu hak pengelolaan yang harusnya bersifat hak publik berubah menjadi hak privat bagi kepentingan pihak-pihak yang menggunakan tanah kayak gitu. Nah, hal ini mengakibatkan kayak misalkan nih pada masa itu sebagian besar nih tanah terutama di perkotaan haknya itu dipegang ternyata sama perusahaan-perusahaan swasta nih teman-teman. Nah, menurut ahli hukum ekonomi nih katanya Kristianto Wibisono mencatat bahwa 10 konglomerat menguasai sekitar 600 km persegi tanah di kota atau area sekitar Jakarta gitu. Jadi 10 konglomerat ini membangun komplek perumahan mewah untuk termasuk padang golf gitu ya, yang jelas-jelas ya bukan untuk kepentingan umum kayak gitu. Nah, itu tuh dilansir pada Kompas tahun 1995 gitu. Nah, dari uraian yang udah dijelasin sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terjadinya evolusi dan perkembangan konsep hak negara atas tanah mulai dari zaman Hindia Belanda, pemerintahan Soekarno, dan selanjutnya pemerintahan Soeharto. Jadi di zaman Hindia Belanda negara mempunyai hak milik domain atas tanah, tapi di bawah kolonialisme kayak gitu sih. Jadi masing-masing orde itu ada apanya ya, ada dampak negatifnya kayak gitu, bukan dampak negatif, lebih ke arah dampaknya terhadap hukum agraria gitu, berbeda-beda peraturannya seperti itu. Tapi pada setelah eranya reformasi nih teman-teman, setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998, nah Indonesia itu kan memasuki era pemerintahan reformasi kan ya. Nah, ditandai terutama pada iklim kebebasan politik, berpendapat, kebebasan sosial. Nah, jadi pada masa reformasi ini sebenarnya berkurangnya dominasi pemerintahan pusat teman-teman, jadi berkembangnya otonomi daerah. Nah, walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan tentang tanah,
yang diterbitkan selama era pemerintahan reformasi, baik yang baru maupun yang bersifat amandemen gitu ya. Nah, jadi konsep pemerintahan tentang hak negara atas tanah itu masih serupa dengan pemerintahan sebelum era reformasi, teman-teman. Jadi perbedaannya tuh hanya sedikit. Jadi perbedaannya hanyalah di era pemerintahan reformasi yang melaksanakan hak menguasai negara atas tanah itu adalah ya pemerintahan daerah atau Pemda gitu kita sebutnya di Indonesia. Nah, hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah di bidang pemerintahan dan keuangan setelah reformasi. Nah, itu bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan pendapatan daerah nih, sebagian besar tuh sangat disayangkan Pemda Indonesia itu kan memaksimalkan penggunaan tanah nih di daerah mereka untuk mengambil sumber daya alam di daerah tersebut, seperti kayak mineral, tambang, dan minyak kelapa sawit. Nah, kayak gitu kan. Nah, pada umumnya nih kebanyakan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam tersebut tuh dia digunakan untuk mendukung kepentingan politik pemerintahan daerah yang sedang berkuasa aja gitu. Jadi kebiasaan untuk tidak mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah mereka masih berlanjut di era reformasi, walaupun berkurang seperti itu dibandingkan pada era sebelumnya. Jadi baik itu dilakukan oleh pemerintahan pusat dan juga kadang pemerintahan daerah seperti itu. Jadi ternyata pada laporan Komnas HAM nih teman-teman menyebutkan bahwa konflik dan pelanggaran HAM meluas terjadi pada tanah dan hutan yang dikonsesikan oleh negara kepada perusahaan swasta maupun kepada perusahaan BUMN. Jadi sementara itu kayak misalkan di Jawa nih tanah-tanahnya kan berada di bawah hak pengelolaan pemerintahan daerah, dan lembaga pemerintah sering dialihkan ke perusahaan swasta nih teman-teman, dengan memberikan hak keperdataan seperti hak guna bangunan dan hak pakai kepada mereka. Jadi dengan mengalihkan tanah-tanah yang berada di bawah hak pengelolaan pemerintahan kepada perusahaan swasta, pemerintahan telah membuat tanah milik publik menjadi tanah privat yang digunakan untuk kepentingan perusahaan privat gitu. Itu yang sangat disayangkan. Tapi bukan untuk kepentingan publik, jadi tanah itu. Tapi ya nggak semuanya sih. Ada beberapa daerah ya memaksimalkan tanah itu ya untuk rakyatnya gitu, bukan untuk perusahaan swasta seperti itu. Jadi sebagian besar tapi tanah di Jawa itu terutama di daerah perkotaan gitu ya, kita bisa lihat telah dialihkan ke perusahaan pengembang swasta gitu oleh pemerintahan daerah atau pemerintahan yang memegang hak pengelolaan atas tanah tersebut. Sebagai contoh nih, kayak pemegang hak atas tanah itu 80% tanah di daerah kota Tangerang nih, kita bisa lihat di kawasan Jakarta Raya gitu ya, perusahaan didominasi oleh perusahaan pengembang privat atau perorangan. Nah, itu bisa dilihat di Kompas tahun 2011 seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nanti akan dilanjutkan mengenai interpretasi tentang hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2 hours later. Teman-teman, ini kita lanjut lagi mengenai Mahkamah Konstitusi kan memutuskan bahwa konsep hak menguasai negara merupakan kan manifestasi kedaulatan rakyat ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimiliki bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya tuh rakyat tuh memberikan mandat kepada negara untuk menguasai dan menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam, termasuk untuk sebesar-besarnya ya untuk kemakmuran negaranya, untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi, mandat yang memberikan negara hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam tersebut mewajibkan negara untuk menjalankan 5 fungsi, yaitu fungsi membuat kebijakan, fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengelolaan, serta fungsi pengawasan. Jadi kelima fungsi tersebut menurut Mahkamah Konstitusi ya merupakan satu kesatuan gitu. Jadi ya balik lagi, negara itu
memiliki hak untuk menguasai, bukan untuk memiliki, seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa telah terjadi perkembangan atau evaluasi konsep hak negara atas tanah di Indonesia nih. Contohnya, nah, konstitusi dan UU PA ini memberikan mandat kepada negara untuk menguasai tanah gitu, bukan untuk memiliki tanah gitu. Menguasai air tapi bukan untuk memiliki air, seperti itu. Tapi akan tetapi yang disayangkan perkembangannya, ternyata pemerintah Indonesia tuh kebanyakan memperluas kewenangan negara dari pemegang hak menguasai menjadi pemilik tanah. Nah, pada masa-masa orde yang sebelumnya tadi dijabarkan secara ringkas tadi ya. Nah, terutama tanah-tanah yang tidak ada alat bukti haknya. Nah, termasuk tanah-tanah masyarakat adat. Nah, oleh karena itu terkadang muncul konflik pertanahan tuh yang bisa kita lihat di TV-TV kan, yang meluas di antara masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi, pembaruan agraria itu upaya untuk menjamin hak dasar rakyat, yaitu hak untuk hidup, hak penghidupan yang layak dan sebagainya gitu, dan pendayagunaan hak menguasai negara yang justru bertentangan dengan hak dasar rakyat, justru merupakan kategori pelanggaran hak asasi manusia nih teman-teman. Jadi namun dalam kenyataannya itulah yang terjadi hingga saat ini. Hak menguasai negara untuk kepentingan industrialisasi dan investasi menjadi mendapatkan porsi besar dalam implementasinya. Jadi pemerintah tuh seharusnya segera melakukan penertiban atas tanah-tanah yang tanah-tanah dan sumber daya agraria yang ada, yang memang seharusnya hak rakyatnya, bukan hak didominasi oleh apa ya swasta, milik swasta, seperti itu. Jadi negara itu ya hak menguasai, bukan hak memiliki, seperti itu. Terima kasih. Semoga ilmu yang bukan ilmu sih, semoga yang dijabarin tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. The next day.